Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah, warahmatullahi wabarakatuh. hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hingga saat ini kita masih diberikan nikmat hidayah Islam, hidayah iman, hidayah di atas petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan juga nikmat sehat dan nikmat diberi kemudahan dan taufik untuk bisa manfaatkan waktu dan umur kita untuk menuntut ilmu agama agar kita lebih mengenal Allah Azza wa Jal. Dengan kita mengenal Allah, maka kita lebih mencintainya, semakin mencintainya, dan semakin semangat untuk berpegang teguh atau untuk mengikuti petunjuk Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas hadis yang ke-17 dari hadis Arba'in Nawawi, hadis yang sangat kumpulan hadis-hadis pada buku Arba'in Nawawi adalah hadis-hadis yang sangat bermanfaat bagi kita, ya, terutama untuk meluruskan pemahaman agama kita terkait dengan masalah akidah, masalah ibadah, muamalat. Maka hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Nawawi dan disebutkan oleh Ibnu Rajab, ya, itu sangat besar sekali manfaatnya, terutama dalam kehidupan agama kita. Pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan bahas hadis Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Itu hadisnya berbunyi, kita bacakan hadisnya, dan Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu ta'ala an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah kataba al-ihsan ala kulli shay fa idza qataltum fa ahsinul qitlah wa idza dhabhtum fa ahsinu adh-dhibha wal yuhidda ahadukum syafratahu wal yurih dhabihatahu, rawahu Muslim. Dari Abi Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau bersabda, sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat baik dalam segala hal. Apabila kalian membunuh, maka bunuhlah yang boleh untuk dibunuh dengan cara yang baik. Apabila kalian menyembelih, yaitu menyembelih hewan yang boleh disembelih, maka sembelihlah dengan cara yang baik, dengan cara mengasah alat untuk menyembelih dengan sempurna, dan buat hewan yang akan disembelih tidak merasakan sakit, atau paling tidak sedikit rasa sakit yang dia rasakan ketika dia disembelih, sehingga binatang tersebut dalam keadaan nyaman. Apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan ini yang pertama menunjukkan bahwa Islam agama yang sempurna. Dia tidak membutuhkan ajaran apapun dari luar Islam. Islam adalah agama yang sempurna. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Hari ini aku sempurnakan atau aku tetapkan Islam sebagai agama yang sempurna. Dan aku ridhai dan aku tetapkan Islam adalah agama yang aku ridha.
Ya, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan aku jadikan Islam sebagai agama yang atau Islam sebagai nikmat yang sempurna. Wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Jadi aku sempurnakan nikmatku melalui Islam. Jadi Islam agama yang sempurna, Islam adalah nikmat Allah yang sempurna, dan Islam adalah agama yang Allah ridhai. Ayat ini menetapkan 3 hal. Konsekuensi atau konsekuensi ya dari apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan. Ya. Maka konsekuensi logisnya adalah ketika agama itu sempurna, maka dia tidak boleh dikurangi dan tidak boleh ditambah. Bagaimana kita bisa mengikuti apa yang Allah tetapkan bahwa Islam adalah agama yang sempurna, yaitu dengan mengikuti petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak kurang dan tidak lebih. Yang disebut dengan ittiba, beragama, menjalankan agama Islam sesuai dengan petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita meninggalkan petunjuk Nabi Alaihissalam, maka berarti kita ya meninggalkan Islam sebagai agama yang sempurna. Atau ketika kita menambah amalan, ajaran dalam Islam dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi SAW, berarti kita mempertanyakan kesempurnaan Islam, meragukan kesempurnaan Islam yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu para jemaah sekalian, ya makna bahwa Islam adalah agama yang sempurna. Kalau dia sudah sempurna berarti tidak boleh dikurangi, tidak boleh ditambah. Maka barang siapa yang menambah ajaran yang tidak ada contohnya dari Nabi Alaihissalam. Kalau ada pertanyaan, kalau ini adalah yang ditambah itu bermasalah atau yang tidak ada tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya itu dipermasalahkan. Lalu kata mereka, lalu bagaimana dengan pesawat yang tidak ada di zaman Nabi Alaihissalam? Bagaimana dengan komputer, internet, dengan segala hal yang tidak ada zaman Nabi Alaihissalam? Kita katakan, cobalah baca hadis Aisyah. Di sana ada pembatas. Ya. Jadi maksud dengan tambahan yang dilarang dalam agama. Ya, konsekuensi daripada Islam sebagai agama yang sempurna adalah tidak boleh ada tambahan. Tidak dibenarkan dalam Islam yang tidak sesuai dengan tuntunan atau yang tidak ada contohnya, yang tidak ada di zaman Nabi Alaihissalam, yaitu dalam permasalahan agama. Makanya Nabi Alaihissalam mengatakan, ya, man amila amal laisa alaihi amruna amruddin. Man ahdatha fi amrina hadza fi din. Barang siapa yang melakukan perkara yang baru dalam agama. Jadi tidak dikatakan bid'ah. Yang dilarang oleh Allah Jalla wa'ala, yang dibenci oleh Allah dalam hal teknologi, hal-hal yang bersifat duniawi. Pertanyaannya adalah, apakah pesawat termasuk agama, perkara agama? Apakah komputer termasuk perkara agama? Hah? Para jamaah sekalian, kita beragama, dan itu ketentuan Allah Jalla wa'ala. Acuan kita beragama adalah petunjuk Nabi SAW. Kenapa kita hanya mengacu kepada tuntunan dan contoh Rasulullah SAW? Tidak membuka celah apapun yang di luar Islam, di luar contoh Nabi SAW untuk menjadi bagian dari agama kita. Karena ujung dari kita beragama yang sesuai dengan tuntunan dan contoh Rasulullah SAW adalah ridha. Kalau kita beragama sesuai dengan contoh Nabi saja, kalau kita beragama menjalankan agama Islam sesuai dengan petunjuk Nabi, hanya berdasarkan petunjuk Nabi Alaihissalam, maka akhir daripada perjalanan kita beragama, menjalankan Islam, agama Islam ini adalah kita akan meraih ridha Allah Azza wa Jalla. Lihat surat Taubah para jamaah sekalian. Surat Taubah 100 di mana Allah katakan orang-orang yang menjalankan agama Islam tidak kurang tidak lebih
sesuai dengan tuntunan Nabi alaihissalam. Allah katakan radhiyallahu anhu, Allah akan ridha kepada mereka. Silakan dengan berbagai macam argumen dan logika kita tambah, kita legalkan semua yang tidak ada contohnya. Dengan menganggap Islam ini berat, kenapa ini nggak boleh, kenapa itu tidak boleh, silakan. Tapi konsekuensinya kita akan kehilangan ridha Allah Azza wa Jalla. Allah berfirman, "Was-sabiquna al-awwalun minal muhajir wal ansar walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum." Dan orang-orang terdahulu kalangan muhajir ansar dan orang-orang yang mengikuti cara beragama mereka. Siapa mereka di sini? Rasul dan sahabat radhiyallahu anhum wa ardhah. Di sini kata Syekhul Islam Taimiyah, Allah ingin memberitahu kepada kita bahwa orang-orang yang akan mendapatkan ridha Allah hanya 3. Yang pertama muhajirin. Mereka adalah orang-orang yang berpegang teguh dengan agama yang dibawa Rasulullah SAW, tidak kurang dan tidak lebih. Kemudian siapa? Ansar. 2 kelompok ini mendapatkan peluang untuk mendapatkan ridha Allah Jalla wa'ala. Kita akan iri. Kita akan ingin bahagia dunia akhirat. Bukan hanya mereka yang berhak untuk mendapatkan ridha Allah Jalla wa'ala, muhajir ansar. Dengan rahmatnya subhanahu wa ta'ala, Allah buka peluang, kesempatan untuk mendapatkan ridha Allah. Siapa? Walladzina taba'uhum. Dan orang yang mengikuti cara beragama mereka. Dan itu ditegaskan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Jadi orang-orang yang ingin mendapatkan ridha Allah, caranya, kata Allah Jalla wa'ala, surah At-Taubah 100, mengikuti cara beragama Rasul dan sahabat radhiyallahu anhu wa ardhah. Yang kedua, para jemaah sekalian, di sini ya Allah Azza wa Jalla melalui lisan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam mengatakan kataba, innallaha kataba. Sungguhnya Allah mensyariatkan, ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Dalam Islam, ketetapan itu ada 2 macam. Ya, kataba kitabatan kauniyah wa kataba kitabatan syar'iyyah. Ada ketetapan yang bersifat kauni, yaitu ketetapan Allah Jalla wa'ala. Ada ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersifat syar'i. Atau dengan kata lain, ada namanya takdir kauni, ada namanya takdir syar'i. Pahami para jemaah sekalian, apa itu takdir? Ketetapan Allah Jalla wa'ala. Ibnu Qayyim rahimallahu ta'ala ya menjelaskan takdir itu adalah takdir itu artinya ilmu Allah, rahmatnya, ya, keadilannya, hikmahnya, dan kelembutannya. Jadi mudah saja kalau kita ingin memahami tentang takdir. Apa itu takdir? Allah Jalla wa'ala, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, ilmunya, sebagaimana Allah Azza wa Jalla memberitahukan bahwa takdir itu ilmunya Allah. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala misalnya katakan wa adallahu Allahu 'ala ilm, dan Allah tetapkan iblis sebagai makhluk yang sesat berdasarkan ilmunya. Artinya Allah Azza wa Jalla ya sebelum terciptanya langit dan bumi 50.000 tahun, Allah sudah mengetahui bahwa akan ada makhluk yang bernama iblis akan menjadi makhluk pertama yang kufur kepada Allah. Makanya takdir itu ilmu Allah. Rahmatnya. Allah Azza wa Jalla menakdirkan, menetapkan sebagian hambanya beriman. Itu rahmat. Semua kebaikan dari Allah. Semua ketaatan dari Allah Jalla wa'ala. Jadi kalau kita beriman ini takdir. Artinya takdir berdasarkan rahmat Allah Azza wa Jalla. Kemudian hikmahnya. Allah tetapkan ada hidayah, ada kesesatan, ada kufur, ada iman. Kenapa Allah biarkan ada kufur? Hikmah. Kenapa dibiarkan ada kufur? Ketika Allah biarkan ada kufur supaya kita bisa merasakan nikmatnya iman. Allah biarkan adanya maksiat. Allah tetapkan adanya maksiat supaya kita bisa merasakan nikmatnya taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah biarkan ya adanya keburukan supaya kita bisa merasakan indahnya kebaikan. Jadi lawan dari
ya hal tersebut. Itu namanya hikmah. Keadilan. Allah Jalla wa ala menakdirkan adanya orang kafir, adanya orang sesat. Apakah Allah membuat dia kafir? Tidak. Dia yang memilih dirinya kafir. Itu kan keadilan. Akibat ulah mereka memilih untuk menjadi kafir, itu adalah keadilan. Allah tidak pernah membuat orang kafir. Allah Jalla wa'ala tidak pernah membuat hambanya sesat. Yang membuat sesat mereka siapa? Diri mereka sendiri. Artinya itu ada unsur keadilan Allah Jalla wa'ala. Kemudian apa? Kelembutan. Allah Subhanahu wa ta'ala walaupun ya menetapkan ada di antara hambanya yang beriman, tapi yang beriman pun banyak yang berbuat maksiat. Apakah Allah segera hukum orang beriman yang bermaksiat? Tidak. Allah tunggu taubatnya. Allah masih menanti istighfarnya. Allah masih menanti dia hijrah. Luar biasa. Allahu Akbar. Bayangkan banyak orang-orang beriman yang berbuat dosa setiap hari. Melakukan kufuran bahkan. Tetapi Allah tidak segera menghukumnya. Itu kelembutan. Banyak sekali orang-orang kafir yang begitu fatal membenci Islam, sangat membenci Islam, sangat memusuhi ajaran Nabi alaihissalam, menghina Islam, menghina Rasulullah, membakar Al-Quran. Tapi apakah langsung Allah azab? Tidak. Bahkan sebagian dari mereka Allah beri hidayah. Apakah ini kelembutan? Ini kelembutan. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan, ketetapan Allah itu takdir memiliki 5 makna. Ilmunya, rahmatnya, hikmahnya, ya keadilannya dan kelembutannya. Pahami. Kalau kita memegang ini, insya Allah. Kemudian para jemaah sekalian, apa ya bedanya antara ketetapan syar'i dan ketetapan kauni? Para ulama menjelaskan, ketetapan Allah yang bersifat kauni artinya dia pasti terjadi. Ketetapan Allah yang bersifat kauni artinya pasti terjadi, ya, itu pasti terjadi. Misalnya Allah Jalla wa ala tetapkan adanya iman, adanya kufur. Itu pasti terjadi. Allah tetapkan umat Islam akan terpecah. Itu kauni. Tidak bisa kita menghindarinya. Tidak bisa kita merubahnya. Jadi kauni itu suatu yang pasti terjadi. Kemudian yang kedua, kauni ini tidak terkait dengan cintanya Allah Jalla wa ala. Misalnya Allah ciptakan iblis, itu kauni. Apakah Allah ingin adanya iblis? Ya, tetapi apakah Allah cinta? Apakah Allah mendukung dengan keberadaan iblis? Tidak. Jadi kauni itu tidak ada kaitannya dengan dukung-mendukung. Kauni itu tidak ada kaitannya dengan cinta dan ridha Allah Jalla wa'ala. Allah menghadirkan iblis karena hikmah. Allah menghadirkan kesesatan di dunia karena hikmah. Jadi itu namanya kauni. Nah, adapun syar'i, syar'i adalah ketetapan Allah yang Allah cintai. Misalnya Allah menetapkan adanya Nabi Muhammad SAW, artinya Allah mencintai ya eksistensi Rasulullah SAW, karena dengan adanya Nabi alaihissalam umat Islam atau umat manusia mendapatkan hidayah melalui beliau. Kemudian misalnya Allah tetapkan salat, Allah tetapkan zakat, Allah tetapkan syariat Islam yang lain. Ini namanya syar'i. Ya, jadi ketetapan syar'i adalah ketetapan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ketetapan syar'i dikembalikan oleh Allah kepada hamba. Misalnya, ya, Allah serahkan ya iman kepada hamba. Apakah dia beriman atau tidak? Dia yang memilih. Allah memberikan jalan, Allah memberikan kemudahan. Tapi pada akhirnya yang memilih iman ya atau tidak itu dia sendiri. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Jadi ketetapan syar'i dikembalikan oleh Allah Jalla wa ala kepada manusia, tetapi Allah tetap memberikan jalan. Ya, itu seperti itu. Nah, lalu Allah katakan, lalu Rasulullah SAW katakan di sini, Allah Azza wa Jal mensyariatkan ya berbuat baik dalam segala hal. Berarti Islam itu agama kebaikan. Kalau ada umat Islam yang merasa dirinya sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tetapi banyak bermasalah, terutama dengan makhluk, berarti dipertanyakan agamanya. Kalau ada orang Islam tapi tidak baik, dipertanyakan Islamnya. Perlu dikoreksi dan dievaluasi pemahaman agamanya. Islam itu agama yang mengajarkan kebaikan. Jadi tidak perlu kita mengambil kebaikan dari
aliran lain, dari agama lain, tidak perlu. Semua kebaikan ada dalam Islam. Kalau kita memahami Islam secara utuh, tidak ada, ya, tidak ada satu kebaikan kecuali Islam sudah mengajarkannya. Makanya kalau ada banyak orang yang tidak memahami dengan mengatakan, ya misalnya, kenapa kita tidak berdakwah ya dengan lembut seperti kelompok ini, aliran itu? Dakwah mereka lembut sekali. Tapi dakwah orang-orang Islam itu, dakwah orang-orang ahli sunnah itu keras, kaku. Kita bilang, yang menyampaikan dakwah dengan keras dan kaku itu bukan ahli sunnah. Mereka adalah oknum. Ya, mereka adalah oknum. Kalau bicara dakwah dengan lembut, Allah Azza wa Jalla berfirman, "Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ihsan." Ajak manusia kembali kepada Allah dengan hikmah. Kalau orang awam kita dakwai tentu dengan lembut, dengan lemah lembut. Ini firman Allah Azza wa Jalla. Tidak perlu kita mengadopsi cara dakwah aliran atau agama lain. Kalau orang Kristen itu, kalau dakwah itu lembut, bagaimana pendeta mereka, misionaris mereka, melakukan pendekatan masyarakat dengan penuh kasih. Kita bilang Islam lebih dari itu. Kita tidak perlu menerima, mengadopsi kelebihan. Semua yang istimewa ada dalam Islam. Hanya karena kita tidak mengetahui atau karena kita bodoh. Makanya Syekhul Islam Taimiyah Allah Ta'ala berkatakan, Al-Islamu la yahtajuna ila ghairi ahlus sunnati la yahtajuna ila ghairihim wa ghairum yahtajuna ila ahli sunnah. Kata Syekhul Islam Taimiyah, ahlus sunnah tidak membutuhkan selain mereka. Ya, cukup Islam menjadi acuan mereka dalam mendekatkan diri kepada Allah Azza wa Jalla. Artinya semua kebaikan ada dalam Islam. Jadi Islam dia sudah cukup untuk mereka amalkan. Dan selain ahli sunnah justru yang membutuhkan mereka. Jadi para jamaah yang dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak perlu mengatakan itu loh, ya, ajaran ini baik benar loh. Coba lihat kelebihan mereka, ya, dakwanya lembut. Coba lihat itu kelompok ini, cara dakwanya bagus. Kenapa kita ngomong seperti itu para jamaah sekalian? Semua yang baik ada dalam Islam. Kenapa kita sampai mengatakan membanding-bandingkan antara yang ada dalam Islam sesuai dengan pengetahuan kita dengan yang ada di luar Islam yang jauh lebih hebat menurut kita? Karena kita tidak mengenal Islam dengan baik. Karena kita tidak mengenal petunjuk Nabi alaihissalam dengan baik. Kalau kita mengenal Islam dengan baik, mengetahui petunjuk Nabi alaihissalam dengan baik, maka semua kelebihan-kelebihan yang ada di luar Islam, di luar ahli sunnah, justru itu bersumber dari Islam. Justru itu bersumber dari Islam. Ya. Dikatakan di sini al-ihsan ala kulli syai. Al-ihsan ala kulli syai. Jadi melakukan berbuat baik dalam segala hal. Di sini Nabi alaihissalam mengatakan fa idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kalian membunuh, di sini maksudnya adalah membunuh hewan yang tidak boleh dimakan, ya, membunuh hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, membunuh hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya. Apa saja contohnya? Di sini Nabi alaihissalam menyebutkan yang tidak boleh dimakan dagingnya adalah, misalnya Nabi alaihissalam mengatakan, ya, kullu dzi mikhlabin minat tayr. Burung, jenis burung yang memiliki cengkeram seperti burung elang, ya, itu tidak boleh dimakan dagingnya atau tidak halal. Atau misalnya kullu dzina biminas siba. Setiap binatang buas yang bertaring seperti macan, singa, ya, serigala, anjing, setiap binatang buas yang memiliki taring itu dilarang, diharamkan dagingnya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan juga yang disebutkan dalam Al-Quran, babi misalnya, ya. Nah, kalau babi, binatang yang lain jenisnya bukan karena dia bertaring, tapi disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla dan juga Nabi alaihissalam.
Nah, jadi untuk membunuh hewan yang tidak halal dagingnya, maka di sini bayangkan Islam sampai hadir di situ. Walaupun dia ya tidak halal dimakan dagingnya, tapi tetap ketika kita ingin membunuh, Nabi mengajarkan kita membunuh dengan cara yang paling lembut, dengan cara yang tidak menimbulkan penderitaan. Mana di antara berbicara, apakah misalnya ditembak, atau disetrum, atau digantung, atau apapun. Dari beberapa cara mematikan, membunuh binatang yang haram dagingnya. Maka Islam menganjurkan, pilih yang paling membuat binatang itu tidak menderita. Pilih caranya. Subhanallah. Kalau terhadap binatang, di sini juga berarti dalil. Hadis ini mengajarkan kita, kalau binatang saja dihargai, bagaimana manusia? Berarti Islam memanusiakan manusia. Tidak perlu Islam dikoreksi. Tidak perlu Islam dikoreksi para jemaah sekalian. Kalau banyak ada orang Islam yang tidak manusiakan manusia, berarti dia tidak menghayati Islam atau dia tidak mengenal Islam. Jangankan memanusiakan manusia, hewan saja yang haram dagingnya ternyata diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya untuk diperlakukan dengan baik. Ketika akan dibunuh, maka pilih cara membunuhnya dengan cara yang tidak menimbulkan penderitaan yang besar terhadap hewan tersebut. Wa idza dzabhtum. Nah, Nabi lalu beralih kepada hewan ya yang halal dagingnya. Di sini disebutkan apabila kalian menyembelih. Wa idza dzabhtum fa ahsinu adzibha. Kalau kalian ya menyembelih ya, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Bagaimana cara yang baik para jemaah sekalian? Tentu yang pertama adalah yang tidak menyiksa binatang. Yang tidak menyiksa fisiknya dan menyiksa batinnya. Para ulama menyebutkan menyiksa fisiknya adalah dengan menyembelih yang membuat dia tersiksa. Yaitu seperti misalnya dengan menyembelih hewan, sapi, kambing, dan lain sebagainya, tetapi menggunakan pisau yang tidak tajam, sehingga dia harus tersiksa dan menderita karena disembelih ya sangat lama yang membuat dia sangat tersiksa. Di sini Islam melarang. Ya, pilih yang paling cepat membuat dia tewas, membuat dia cepat mati, supaya dia nyaman, tidak menderita dan tidak tersiksa. Kemudian yang tidak menyiksa batinnya, yaitu dengan cara ketika kita menyembelih hewan dan akan menyembelih hewan yang berikutnya, maka jangan kita memperlihatkan proses penyembelihan. Jangan kita membiarkan proses penyembelihan terhadap hewan yang mana hewan lain melihat proses penyembelihan tersebut. Karena itu akan menyiksa hewan yang akan dipotong. Hewan lain yang belum dipotong tidak akan dipotong, itu menyiksa batinnya. Subhanallah, Islam sangat menjaga batin hewan, apalagi menjaga perasaan manusia. Belajar kita dari hadis ini para jemaah sekalian. Jadi Islam itu sangat menjaga perasaan. Berarti kita kalau memang betul-betul menghayati, mengamalkan Islam, maka kita harus pandai menjaga perasaan orang lain. Jangan pernah kita suka menyakiti hati orang lain. Baik dengan lisan kita, dengan perilaku kita. Jaga betul. Jangan sampai mereka tersakiti. Jangankan manusia, ya ikhwatal iman. Jangankan muslim, jangankan manusia, hewan pun diperintah oleh Rasulullah SAW untuk dijaga perasaannya, untuk dijaga suasana batinnya, dengan tidak tersiksa melihat temannya ya disembelih di depan mata mereka. Ini luar biasa, adab yang luar biasa. Berarti Islam adalah agama yang mengajarkan kita untuk menerapkan etika dan adab. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran penting dari hadis ini yang bisa kita ambil adalah bahwa ya Allah Azza wa Jalla mengatakan kataba, ya Allah mensyariatkan. Allah contohkan misalnya tentang peperangan dalam surah Al-Baqarah 2:16.
Allah katakan kutiba alaikumul qitalu bahwa kurhul lakum. Telah diwajibkan atas kalian perang, sementara perang itu sesuatu yang tidak kalian sukai. Sementara perang itu adalah sesuatu yang kalian tidak sukai. Bolehkah seorang muslim tidak setuju, tidak suka terhadap salah satu syariat Allah Azza wa Jalla? Bolehkah sikap kita seperti itu? Maka para ulama menjawab, seorang muslim ya tidak boleh ya tidak suka terhadap salah satu syariat Allah. Seorang muslim tidak boleh membenci. Kalau tidak siap, kalau tidak srek, itu lain urusan. Tetapi kalau sampai benci, ini perkara lain para jemaah sekalian. Semua syariat Islam, perang. Kalau kita memang kurang srek misalnya, sampai harus menumpahkan darah manusia, itu manusiawi. Itu wajar. Allah katakan bahwa kurhun lakum, sesuatu yang kalian tidak sukai. Jadi sesuatu syariat Allah misalnya kita tidak srek misalnya, jangan membuat kita sampai membencinya. Karena kalau kita sampai membenci syariat Allah, ketetapan Allah Azza wa Jal yang bersifat syar'i, maka berakibat kufur para jemaah. Contoh lain ikhwatal iman. Bolehkah seorang wanita misalnya membenci syariat Allah yang namanya poligami? Tentu tidak boleh. Karena itu syariat Allah Azza wa Jalla. Sebagai seorang wanita misalnya, saya tidak siap dipoligami. Beda. Ketidaksiapan wanita untuk dipoligami, maka itu dibenarkan, diperbolehkan dalam Islam. Tetapi kalau sampai membenci poligami, maka perkaranya berbeda. Hadis ini mengajarkan kita harus bisa memilah dan memilih mana yang boleh kita tidak setujui atau kurang srek, atau kita mungkin bukan tidak setuju, kurang srek di hati, kurang siap. Berbeda halnya dengan kita membenci. Perkara membenci syariat Allah Azza wa Jalla, berarti kita sama saja kita menentang ridha Allah Subhanahu wa taala. Sama saja kita mengabaikan ridha Allah Subhanahu wa taala. Para jemaah, Islam itu artinya tunduk. Al-khudhu' wadh-dhul. Pahami, Islam itu artinya tunduk. Menerima syariat Allah Azza wa Jalla secara utuh, secara komprehensif. Adapun ada beberapa syariat Allah yang mungkin kita kurang serk atau bukan kurang suka ya. Kurhun lakum, berat untuk mengamalkannya, berat untuk mengaplikasikannya, itu lain hal. Apakah sahabat Rasulullah SAW mereka dengan ringan mereka berperang, berjihad? Tidak mudah bagi mereka. Perang bagi mereka berat. Bahkan hanya secara fisik, bahkan secara jiwa. Mereka berat untuk berperang. Apakah semua sahabat Rasulullah dengan mudah berpoligami? Banyak wanita-wanita Rasulullah, istri-istri Nabi bahkan tidak siap berpoligami. Tapi itu manusiawi. Tapi membenci syariat Islam, beda hal. Dipertanyakan agama kita kalau sampai kita menentang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Agama itu tunduk, ikhwatal iman. Kita harus tunjukkan bahwa Islam itu tunduk. Kita harus tunduk menerima syariat Allah. Seraya meyakini bahwa semua syariat Allah ada yang terbaik. Allah memiliki hikmah di sana. Yang menetapkan syariat Allah, yang menetapkan syariat perang, yang menetapkan syariat poligami, Allah yang maha mengetahui. Ala ya'lamul khalaq wa huwal latiful khabir. Tidakkah manusia memperhatikan siapa yang telah mensyariatkan Islam? Wa huwal latif, yaitu Allah yang maha lembut. Wal khabir, dan Allah maha mengetahui yang terbaik bagi kita.
Ketika yang mensyariatkan Islam, mensyariatkan perang, mensyariatkan poligami, mensyariatkan ini, mensyariatkan itu, adalah Allah yang maha lembut, Allah yang maha mengetahui. Maka kita sebagai hamba berkewajiban tunduk dan menerima seluruh syariat Allah tanpa terkecuali. Inilah sikap yang ideal. Tapi adapun kita kurang siap, merasa berat, boleh. Tidak sanggup, tidak ada masalah. Inilah yang kadang-kadang sikap objektivitas dalam bersikap, dalam berpandangan. Kadang-kadang kita tidak bisa membedakannya, para jamaah sekalian. Hadis ini mengajarkan akan hal tersebut yang sangat berharga. Kemudian ikhwatal iman, hadis ini juga mengajarkan kita, ketika kita mengajarkan sesuatu kepada anak kita, untuk lebih jelas, maka berilah contoh. Berilah contoh. Nabi alaihissalam contoh di sini mengatakan Allah menetapkan, mensyariatkan ya untuk berbuat baik dalam segala hal. Contohnya kata Nabi, kalau membunuh hewan yang tidak boleh dimakan dagingnya, bunuhlah dengan cara yang baik. Kalau kalian menyembelih hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka sembelihlah dengan cara yang baik. Begitulah para jamaah. Kalau kita sedang mengajarkan murid kita, mengajarkan anak-anak kita, jangan hanya mengajarkan dengan menyampaikan teori, tapi tidak berikan contoh. Wabil mithal yattadihul maqam. Wabil mithal yattadihul maqal. Dengan kita memberikan contoh-contoh sederhana ketika kita menjelaskan sesuatu, akan membuat murid-murid kita, akan membuat anak-anak kita akan lebih memahaminya dengan mudah. Kemudian hadis ini juga ya mengajarkan apa? Mengajarkan kita bahwa ahlul kitab itu ada. Sampai kiamat tidak akan berakhir yang namanya ahlul kitab. Karena ada pemahaman mengatakan, ya ahlul kitab sudah tidak ada. Ahlul kitab yang dulu mungkin taat. Tapi sekarang ahlul kitab sekarang, orang Kristen, orang Yahudi. Apakah ada? Apakah masih ada? Apakah sembelihan mereka itu halal? Apakah boleh kita menikahi wanita-wanita mereka? Kita bilang, sembelihan mereka masih dihalalkan Allah sampai kiamat. Wanita mereka masih halal dinikahi oleh laki-laki muslim sampai kiamat. Dalilnya adalah surah Al-Maidah ayat 5. Allah berfirman, wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum wa ta'amukum hillul lahum. Dan makanan atau sembelihan, maksud di sini makanan apa? Wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan ahlul kitab halal bagi mereka. Apa kata Ibnu Abbas? Makanan di sini maksudnya adalah madzabahu, yaitu daging sembelihan mereka. Ya, jadi merujuk kepada tafsir Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan ta'am bukan makanan biasa, masakan bukan. Inilah pentingnya para jemaah. Ya, dalam memahami ayat, marilah kita merujuk kepada tafsir sahabat ridwanullah alaihim jami'ah. Karena mereka lebih memahami ayat Allah. Karena mereka lebih memahami hadis Rasulullah SAW. Makanya di sini contoh misalnya ya, bagaimana misalnya ada perbedaan dan polemik tentang apakah batal wudhu wanita ketika bersentuhan dengan laki-laki yang bukan mahram. Maka jawabannya tidak batal. Kenapa? Karena sahabat memahami tidak batal. Bagaimana surah An-Nisa mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita. Imam Syafi'i memahami aula mas artinya menyentuh. Mula masa yaitu lams, bersentuhan. Makanya kata ulama, mereka berkata, kalau seandainya Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala mengetahui tafsir Ibnu Abbas, bahwa beliau yaitu Ibnu Abbas ketika menjelaskan atau menafsirkan ayat Al-Quran aula mastumun nisa, artinya berhubungan intim dengan istri, maka pasti Imam Syafi'i akan merubah pendapatnya dan mengatakan bersentuhan laki-laki itu tidak membatalkan wudhu. Yang dimaksud dengan membatalkan wudhu adalah berhubungan intim, yaitu hubungan suami istri. Jadi penting di sini para jemaah. Kalau kita selalu merujuk kepada tafsir sahabat
dalam memahami ayat Al-Quran, kalau kita merujuk kepada penjelasan sahabat dalam hadis Rasulullah, maka pemahaman kita akan lebih dekat kepada kebenaran. Amalan kita pun lebih dikatakan adalah amal yang soleh. Makanya Ibnu Abbas mengatakan, wa ta'amul ladina utul kitab. Dan sembelihannya ahlul kitab, apa kata Allah? Hilul lakum, halal bagi kalian. Wa ta'amukum hilul lahum. Dan sembelihan kalian pun halal bagi mereka. Lalu apa yang membuat halal? Membuat sembelihan itu halal, perhatikan. Pertama, alat yang digunakan untuk menyembelih adalah alat yang tajam, yang berpotensi ya membunuh dengan baik, menghilangkan nyawa dengan baik, bukan alat yang tumpul yang kemungkinan besar dia tidak membunuh, bahkan menyiksa, maka tidak boleh. Jadi alat yang digunakan untuk menyembelih adalah alat yang kemungkinan besar bisa membunuh. Ya, semakin tajam, semakin cepat menghilangkan nyawa hewan yang boleh dimakan dagingnya, maka itu lebih baik. Makanya para ulama melarang kita, Rasul bahkan melarang kita menyembelih dengan tulang. Kata Nabi alaihissalam, ammas sinnu fa'adm. Jadi kita tidak boleh membunuh dengan gigi, digigit misalnya leher ayam, digigit sampai putus, itu tidak boleh. Tidak boleh menyembelih hewan yang dimakan dagingnya, bisa menyembelih ayam dengan tulang misalnya. Karena Nabi melarang, karena tulang itu adalah makanan jin, ya. Makanya Nabi secara khusus melarang itu. Kemudian apa yang berikutnya? Yang berikutnya adalah ya dalam masalah penyembelihan, ya, bahwa ketika kita akan menyembelih, maka wajib menyebut nama Allah. Baik itu muslim maupun non-muslim, yaitu ahlu kitab. Lalu kita bilang, ahlu kitab pasti kemungkinan dia akan menyebut Tuhan Yesus. Kalau kita mendengar, jadi gini, inilah pentingnya para jamaah. Fikih itu apa yang kita ketahui. Yang terlihat itu namanya fikih. Contoh tadi, ya, Allah katakan, sembelihan ahlul kitab halal bagi kalian. Lalu bila kita bilang, ya, apakah kita yakin sembelihannya itu halal? Jangan-jangan mereka ketika menyembelih ayam, menyembelih kambing, mereka jangan-jangan menyebut Tuhan Yesus atau Tuhan Uzair misalnya. Maka kita bilang, kalau kita melihat, kalau kita mendengar orang Nasrani atau orang Yahudi ketika menyembelih hewan sembelihannya menyebut Tuhan selain Allah, maka tidak boleh, menjadi haram dagingnya. Sama ketika seorang muslim menyembelih ayam tapi tidak menyebut bismillah. Sama kasusnya. Tapi kalau kita tidak melihat, tidak mendengar, maka mengacu kepada hukum yang Allah tetapkan, di mana Allah membolehkan sembelihan Yahudi dan sembelihan Nasrani. Jadi acuan kita dalil para jamaah. Bukan logika, bukan pula perasaan. Tapi kan sekarang orang-orang Kristen seorang betul-betul musyrik, menuhankan Yesus, bahkan mereka tidak pernah menyebut nama Allah. Mereka lebih sering menyebut Tuhan Yesus, walaupun acuan kita ayat Al-Quranul Karim. Dengan kita menghalalkan sembelihan mereka, bukan berarti kita melegalkan, membenarkan kesyirikan mereka. Beda kasus para jamaah sekalian. Kita menghalalkan sembelihan orang Nasrani, kita menghalalkan sembelihan ahlul kitab Yahudi sebagai bentuk ketaatan kita kepada perintah Allah dan ketetapan Allah Azza wa Jalla. Di mana Allahu Rabbul Alamin, Tuhan kita, menghalalkan daging sembelihan mereka. Demikian pula menghalalkan wanita-wanita mereka untuk dinikahi oleh laki-laki muslim. Ya. Tentang membaca bismillah, para jamaah sekalian, ini faedah. Membaca bismillah sebelum menyembelih itu syarat. Kalau kita sampai tidak membaca bismillah karena lupa, maka tetap dagingnya tidak halal. Dalilnya surah Al-An'am ayat 121. Allah katakan, wala ta'kulu mimma lam yadhkur ismullahi alaihi
Jangan pernah kalian memakan hewan sembelihan yang tidak dibacakan bismillah padanya. Para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada seorang misalnya jagal, misalnya, dia menyembelih kambing tanpa mengucapkan bismillah. Ya, setelah itu dia ingat, lalu dia baca bismillah. Kita bilang dia tidak berdosa ketika dia menyembelih tanpa membaca bismillah karena lupa. Tetapi konsekuensinya daging kambing itu tidak halal. Ya, kenapa? Karena syarat itu tidak bisa tidak bisa gugur oleh karena lupa. Contoh misalnya, orang sholat. Syarat sahnya sholat apa? Wudhu. Kemudian di saat sholat, dia ingat bahwa dia belum berwudhu. Apakah sah sholatnya? Tidak sah sholat. Dia harus membatalkan sholatnya, dia harus mengulangi dari awal, sebelum itu dia harus berwudhu. Karena syarat. Kaidah ya, syarat ibadah, syarat halal, ya, syarat dalam suatu hukum Islam tidak gugur oleh karena lupa. Ya, lupa hanya mengangkat dosa. Jadi orang lupa itu tidak berdosa, tetapi hukum tetap berlaku. Contoh tadi, seorang lupa baca bismillah ketika menyembelih misalnya, seorang muslim, maka kita katakan tidak mengapa, tidak berdosa. Tetapi konsekuensi hukumnya, hewan yang telah disembelih tanpa mengucapkan bismillah, tidak halal hukumnya. Saya ulangi, lupa lupa atau syarat sah atau syarat dihalalkannya sesuatu tidak menjadi gugur oleh karena lupa atau karena uzur yang lain. Ini pelajaran penting bagi kita. Kemudian ada pemahaman lagi, ada omongan miring. Lah, kalau nggak dimakan kan mubazir. Misalnya kita lupa, kita nyembelih hewan kambing misalnya, atau sapi, bismillah, saking semangatnya sampai lupa baca bismillah. Ini satu ekor, bayangkan daging satu ekor sapi besar, menjadi haram hanya karena lupa baca bismillah. Berarti mubazir. Nah ini, luruskan pemahaman, ya ikhwatal iman. Mubazir itu ketika kita meninggalkan perintah Allah. Mubazir itu ketika kita meninggalkan, mengabaikan perintah Allah dan melanggar larangan Allah, itu namanya mubazir. Jadi acuannya mubazir itu, acuannya, ya parameternya apa? Perintah dan larangan Allah. Sekarang yang mengharamkan daging itu siapa? Ketika kita tidak menyebut bismillah, di saat kita menyembelih tapi tanpa membaca bismillah. Siapa yang melarang, yang mengharamkan dagingnya? Allah. Jadi kalau kita tidak melampaui apa yang Allah haramkan, namanya bukan mubazir. Saya ulangi ya. Apa itu mubazir? Mubazir itu adalah ketika kita mengabaikan perintah Allah. Ketika kita melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Contoh, apakah mubazir orang yang infak 10 miliar? Bukan mubazir. Seluruh hartanya dia infakkan. Apakah mubazir? Mana dalilnya? Abu Bakar radhiyallahu anhu menginfakkan seluruh hartanya. Apakah Nabi mengatakan, ya Abu Bakar, jangan kamu infakkan seluruh hartamu, karena ini tabdir namanya? Tidak. Rasul hanya mengatakan, kalau kamu infakkan seluruh hartamu, bagaimana anak istrimu? Karena mereka masih butuhkan nafkah. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, aku sudah siapkan. Ya, aku sudah menyiapkan semua segala sesuatu. Aku sudah mengantisipasinya. Nabi tidak menyalahkan dan tidak mengatakan takdir. Jadi dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, dalam menjalankan perintah Allah, tidak disebut takdir. Ketika kita tidak melampaui larangan Allah atau tidak melanggar larangan Allah juga tidak disebut mubazir. Tidak disebut mubazir. Kalau orang misalnya menggunakan uang satu rupiah, menggunakan 1 rupiah misalnya untuk membeli sesuatu yang haram, apa namanya? Mubazir. Karena melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Kalau dia pakai uang misalnya 20.000 untuk membeli rokok misalnya. Kalau dia pakai uang 500.000 untuk ikut judi online, ya, untuk ikut judi online misalnya, untuk suatu hal yang lain, apapun yang haram. Ya ikhwatal iman, mubazir itu ketetapannya, ya, ketika kita melanggar, ya, melampaui perintah Allah
atau melanggar larangan Allah, maka itu masuk dalam kategori mubadir. Kita tidak memakan hewan sembelihan yang disembelih tanpa ucapan bismillah, bukan mubadir, bukan mubadir. Contoh, apakah mubadir kalau kita misalnya makan, ya mau makan, tetapi masih sisa, sementara kita udah nggak sanggup makan, ya sudah sangat kenyang sekali, bahkan akan mengakibatkan misalnya kita akan tidak bisa bernapas atau berakibat yang lain. Lalu kita sisakan makanan, apakah mubadir? Kita bilang tidak. Kenapa? Karena ikhwatul iman tidak ada di situ larangan yang dilanggar oleh kita. Bahkan kita menghindari mudarat yang lebih besar. Kalau kita paksa untuk makan, untuk dihabiskan makanannya, akan berakibat perut kita sampai tidak bisa napas misalnya. Atau dampak yang lain, misalnya dia akan sampai memuntah dan sebagainya. Jadi lagi-lagi ikhwatul iman, luruskan persepsi kita. Yang namanya mubadzir yang diajarkan oleh hadis Nabi alaihissalam ini adalah mengabaikan perintah Allah atau melanggar larangan Allah. Kalau ada unsur-unsur itu, maka itu disebut dengan mubadzir, disebut dengan mubadzir. Ya. Dan para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, pelajaran terakhir dari hadis yang mulia ini adalah di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mengajarkan kita untuk mendidik keluarga. Loh, ini apa kaitannya mendidik keluarga dengan memperlakukan hewan dengan cara yang baik dan lembut? Nah, kalau hewan saja itu ya logikanya begitu. Analoginya atau logikanya seperti itu. Lihat, jadi logika dipakai dalam Islam. Tapi bukan untuk mengotak-atik dalil, tapi untuk menguatkan dalil. Hadis ini para jemaah, hadis Abu Ya'la Shaddad bin Aus mengajarkan kita apa? Kalau terhadap hewan saja, kita diperintah oleh Nabi alaihissalam memperlakukannya dengan penuh lemah lembut, apalagi terhadap keluarga, apalagi terhadap anak. Maka hadis ini mengajarkan kita, didiklah keluarga dengan penuh lemah lembut, bukan dengan cara keras. Bukan dengan cara keras baik secara verbal maupun secara perbuatan. La nu'addib aulada bi'unf, tidak boleh mendidik dengan keras. Tegas beda dengan keras. Dengarkan hadis Nabi alaihissalam ketika beliau menyampaikan khutbah hajatul wada. Kata Nabi alaihissalam, walakum alaihinna alla yu'ti'na furushakum ahadan taqrahunahu fa in fa'alna dzalika fadribuhunna darban ghair mubarrih. Ya, kalian boleh wahai para suami melarang siapapun untuk masuk ke dalam rumah kalian, melarang istrimu untuk membiarkan siapapun untuk masuk ke dalam rumahmu. Kalau mereka melanggar aturanmu, melanggar ketetapanmu yang kamu buat, wahai para suami, pukullah istrimu, tetapi dengan pukulan yang tidak menimbulkan cacat, pukulan yang penuh dengan kelembutan. Maka begitulah kita terhadap anak kita. Gak boleh seorang bapak gebugin anak sampai kayak orang gebugin maling, memaki-makinya. Tidak boleh ada kekerasan secara verbal, tidak boleh ada kekerasan secara fisik, tidak boleh. Bukan begitu cara Islam. Kita katakan, hei wahai para bapak, hei para ibu, yang memaki-maki, yang mengatai, menyebut binatang kepada anaknya. Hei binatang saja oleh Nabi diperlakukan dengan lembut. Kenapa Anda tidak lembut terhadap anak? Marah boleh marah, tapi tidak perlu menyebutkan dengan kata-kata binatang kepada anak. Kalau anaknya binatang, maka orang tuanya binatang. Islam tidak seperti itu. Lemah lembut, marah-marah dengan tegas. Kamu tidak boleh nakal. Bahkan kalau ibu yang marah, sebaiknya bukan dengan memaki, bukan dengan mencaci, bukan dengan menghina anak yang nakal, tapi doakan kebaikan, karena doa ibu mustajab. Bisakah Anda, wahai para ibu, mengatakan kepada anak kita yang nakal, semoga kamu jadi anak yang hafal Quran? Caranya seperti itu. Karena ucapan ibu itu doa. Semoga kamu menjadi anak yang baik. Semoga kamu menjadi anak yang masa depannya cerah.
Semoga kamu jadi imam. Semoga kamu menjadi seorang pengusaha yang baik, yang dermawan. Begitu seharusnya para jemaah. Bukan dengan mencaci, menghina. Kenapa semua itu terjadi? Karena ketidaktahuan para ibu dan para ayah terhadap Islam. Mereka tahunya Islam hanya sholat. Tahunya Islam hanya hari raya Idul Fitri, Idul Adha. Tapi dia tahu bahwa lembut itu ternyata, kelembutan itu ternyata harus ada pada cara kita mendidik anak. Cara kita mendidik keluarga. Bagaimana tidak? Nabi saja mengajarkan kita ya lembah lembut atau memperlakukan hewan yang akan kita potong dengan penuh kelembutan. Maka logikanya adalah mafhumul, bukan pemahaman yang lebih dari itu adalah bahwa kalau hewan saja diperintah oleh Nabi untuk diperlakukan dengan penuh, dengan baik dan lembut, maka manusia apalagi keluarga kita ya harus diperlakukan dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan. Karena Allah Azza wa Jalla akan memberikan banyak sekali solusi, memberikan taufik ketika kita selalu menjunjung tinggi kelembutan, menjaga kelembutan. Nabi alaihissalam bersabda, Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana, wa la yunza'u fi syai'in illa syana. Tidaklah kelembutan itu kecuali dia akan menghiasinya, akan memperindahnya. Kalau kelembutan tidak ada pada sesuatu, kecuali dia akan membuat sesuatu itu menjadi kelihatan tidak akan hilang keindahannya, akan hilang sesuatu yang membuat hati semakin nyaman. Jadi ya ikhwatal iman, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, yuk kita terapkan Islam, kenali Islam dengan baik, terapkan, maka semua kebaikan, keberkahan ada pada saat kita mengenal dan mengamalkan ajaran Islam yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian para jamaah sekalian, kajian kita pada pagi hari ini mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum Ustaz. Demikian sahabat, tadi kita telah dengarkan sesi pertama pemaparan dari Ustadz. Tema kita hari ini. Selanjutnya kita masuk ke sesi kedua, yaitu sesi interaksi tanya jawab. Kami mengundang para sahabat untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz melalui kolom chat, ditulis di kolom chat, atau bisa juga dengan menekan tombol raise hand untuk bisa bertanya langsung kepada Ustadz. Baik, kami masih menunggu para sahabat untuk bisa berinteraksi dengan Ustadz. Di sini Anda melihat sepertinya masih menunggu, belum ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi. langsung tafadhol Ukti. Maaf, nggak kasih kode dulu. Iya. Mau nanya mengenai mubasir yang kita makan nggak habis, Ustadz. Biasanya kita dari Iya, kecil iya. selalu orang tua bilang makanan harus dihabisin, kalau nggak mubasir gitu kan. Misalnya kita ngambil makanan, menurut kita nih kita cukup gitu ya, nggak kebanyakan gitu. Ternyata setelah kita makan itu berlebih, ternyata kita kekenyangan gitu. Itu termasuk mubazir atau enggak ya Ustadz ya? Kalau kita nggak habisin. Terima kasih Iya, Ustadz. iya, iya. Tadi kan saya sudah sampaikan, kalau tidak menghabiskan makanan, karena memang tidak ingin menghabiskan, padahal dia masih bisa, dan dia belum kenyang, belum kekenyangan, maka bisa dikategorikan sebagai mubadzir. Karena kita ini tidak boleh, jangankan bicara menyisakan makanan. Kata Nabi alaihissalam, kalau ada makanan jatuh, jangan biarkan makanan itu tidak diambil.
ya, ambil makanan yang jatuh, bersihkan kotoran yang melekat padanya, lalu lanjutkan makan. Karena dengan kita membiarkan makanan jatuh, berarti kita memberi jatah kepada setan. Itu ajaran Nabi alaihissalam. Makanya kita supaya tidak mubadzir, membiarkan makanan, akhirnya makanan itu akhirnya dimakan oleh setan. Ya, makanya kita kalau memang masih sanggup makan, maka habiskan. Tapi apakah kalau kita sudah kenyangan, kita ngukurnya segini, ternyata kenyangan, nggak kuat kita makan. Ya, nggak kuat kita makannya, udah kenyang banget, udah nggak sanggup. Tapi benar-benar nggak sanggup dan kita akhirnya nggak habis. Apakah ini mubadzir? Tidak. Kenapa? Karena kita tidak melampaui perintah Allah Azza wa Jalla, tidak melanggar. Ya, tidak melanggar larangan Allah Azza wa Jalla. Kenapa? Karena di sana ada mudarat yang lebih besar. Mudaratnya apa? Kekenyangan. Idealnya kan kata Nabi alaihissalam sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk minuman, sepertiga untuk napas. Tapi kalau sampai kekenyangan, kalau dipaksa juga melanjutkan makanan lalu sampai kita tidak bisa napas, ini kan berarti melanggar larangan Allah. Jadi itu dirinci, Bu. Ya, Bu ya. Kalau kita makan makanan, kemudian lebih, sisa, kita sanggup memakannya, tapi kita tidak mau makan, tidak mau melanjutkan makan kita, maka masuk dalam kategori mubadzir. Tetapi kalau kita menyisakan makanan memang sudah tidak sanggup, misalnya tadi kekenyangan ya sudah nggak kuat, sudah tidak kuat, ya bisa kalau dipaksakan bisa muntah mungkin, bisa kalau dipaksakan bisa berakibat yang lain, maka dengan menyisakan makanan itu tidak dinamakan mubadzir, boleh. Jadi mubadzir itu tidak dimutlakkan, dirinci, ya. Wallahu taala a'lam. Terima kasih Pak Ustadz. Assalamualaikum. Tuan. Oh, Masya Allah. Demikian tadi jawaban dari Ustadz. Anda coba lanjutkan Ustadz. Ada pertanyaan di kolom chat. Assalamualaikum. Izin bertanya Ustadz. Bagaimana menyikapi bagaimana menyikapi makanan yang dibeli berlebihan dan simpan di kulkas dengan rencana akan dimakan tapi ternyata lupa dan sudah kadaluarsa. Apakah masuk dalam kategori mubazir? Mubazir juga Ustadz. Jazakallah khair Ustadz atas ilmunya. Tidak, karena mubadzir itu kan melanggar larangan Allah dengan sengaja. Ini kan ada unsur lupa, ada udzur. Ya. Dia tidak ada di situ melanggar karena dia memiliki udzur, yaitu menyimpan makanan, sisa makanan, tetapi dia lupa untuk memakannya kembali di keesokan harinya. Karena di sana tidak ada unsur melanggar larangan Allah. Kalaupun ada di sana, yaitu menyisakan makanan, ya tidak dimakan makanan karena memang lupa, ya karena ada udzur. Ya, bagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Ya Allah, jangan engkau hukum kami apabila kami melakukan suatu kesalahan karena lupa atau karena tidak sengaja. Allah dalam Sahih Bukhari mengatakan waqad aku maafkan. Jadi kalau dia tidak lupa, dia melakukan suatu perbuatan tabdzir. Tapi kalau dia lupa, maka tidak ada hukumnya. Allah maafkan. Jadi kalau orang punya makanan lebih lalu disimpan di kulkas, keesokan harinya dia tidak makan, bahkan beberapa hari, lalu dia setelah buka kulkas baru ingat, astagfirullah, ini makanan rencana mau dimakan kemarin, tapi lupa sampai saat ini baru tahu. Ya Allah, gimana? Apa kata Allah? Pokoknya aku maafkan. Jadi dimaafkan karena faktor lupa tadi. Jadi nggak ada masalah. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz. Demikian penjelasan dari Ustaz atas pertanyaan. Anda lanjutkan Ustaz. Pertanyaan selanjutnya di kolom chat sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Afwan izin bertanya, bagaimana dengan berbuat baik tapi dilakukan dengan cara yang tidak benar, misalnya dengan berbohong? Apakah ini dibolehkan dalam Islam Pak Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukron.
berbuat baik itu adalah perintah Allah. Tapi dengan cara yang tidak benar, maka tidak sesuai dengan perintah Allah. Ya, jadi kita ini, perhatikan para jemaah sekalian, dalam melakukan suatu kebaikan, tidak hanya melihat ya niatnya, memperhatikan niatnya. Niat saya kan berbuat baik, tapi juga harus memperhatikan caranya. Niat baik saja, niat untuk berbuat baik, niat untuk berbuat baik itu tidak cukup. Harus didukung oleh cara yang benar. Didukung oleh cara yang benar. Karena amal soleh itu tidak lepas dari dua. Ikhlas, artinya niatnya lurus, baik. Yang kedua, dengan cara yang sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Misalnya, ingin berbuat baik, ya, tetapi caranya bohong. Gimana tuh? Bohong itu kan haram. Maka itu bukan amal kebaikan. Perhatikan para jemaah sekalian. Kalau kita ingin berbuat baik, jangan berbuat baik di mata manusia, menurut manusia. Karena yang memberi pahala itu bukan manusia, tapi Allah Jalla wa'ala. Yang memberikan kita penghargaan, memberikan kita reward, itu Allah. Jadi kalau kita ingin berbuat baik, kalau kita berbuat baiklah dengan niat karena Allah, ya, dengan niat berbuat baik karena perintah Allah. Yang kedua, dengan cara yang Allah ridhoi, dengan cara yang Allah Azza wa Jalla izinkan, bukan dengan cara yang Allah ya membuat Allah murka, yang Allah benci. Itu tidak benar. Kemudian, bagaimana Ustadz kalau misalnya saya bohong dalam urusan rumah tangga? Saya ingin misalnya memberi sesuatu kepada ibu saya, tapi istri saya nggak suka, daripada ribut panjang, sehingga saya berbohong sama istri saya. Kamu beri sesuatu ya sama ibu kamu? Kita bilang enggak, maksudnya enggak sedikit, padahal ngasihnya banyak, misalnya gitu. Namanya tauriyah. Dalam hal ini dikecualikan oleh Rasulullah SAW. Jadi berbohong itu boleh dalam 3 hal. Dalam perang, fil harb. Kemudian yang kedua, dalam mendamaikan dua kelompok yang berkonflik. Ya, yang ketiga dalam rumah tangga. Misalnya kita baru nikah. Lalu misalnya si istri bertanya, gimana mas masakan saya? Masa kita jujur kalau masakannya nggak enak? Supaya menjaga perasaan istri, kita bilang, aduh Masya Allah, oh, masakannya enak sekali. Padahal asin. Padahal nggak ada rasanya, hambar misalnya. Nah, bohong dalam menjaga keharmonisan rumah tangga itu boleh. Tapi tidak boleh melebar. Karena dimanfaatkan oleh laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Dia nikah lagi, lalu ditanya, kamu nikah lagi? Enggak kok. Ini nggak boleh. Jadi, yang sifatnya penting. Kalau laki-laki menikah lagi, dia harus jujur. Iya, saya nikah lagi. Begitu dong. Bukan, tapi kan boleh, kata Nabi, boleh berbohong dalam rumah tangga. Sampai kapan bohong terus? Gitu. Karena ini menyakiti hati seorang istri. Kita harus jujur. Tapi terkait dengan kemesraan, keharmonisan, misalnya, tidak boleh terlalu jujur. Ya, sedikit bohong. Misalnya, kayak Mas tadi saya contohkan, misalnya masalah makanan, misalnya. Ya kan, kemudian si istri udah berusaha dandan untuk suaminya, lalu dia bilang, gimana, saya cantik nggak? Masih bilang, kamu kurang cantik. Itu bagaimana sakitnya hati istri, karena mungkin dia seorang wanita yang tidak pernah berdandan, seorang wanita yang selama ini polos wajahnya, alami, natural, lalu karena ingin membahagiakan suami, dia belajar berdandan, bersolek, ternyata kata dia, kamu kalau dandan malah jelek gitu. Terlalu jujur suami, jadi nyakiti hati dan perasaan istri. Nah, di situ kita boleh berbohong. Jadi, para jemaah sekalian, pada asalnya kita tidak boleh berbohong dalam segala hal. Ya, pada asalnya bohong itu haram karena Nabi alaihissalam mengatakan wa iyyaka wal kadhib. Jangan pernah berbohong. Ya kan gitu. Itu Nabi alaihissalam. Tapi boleh atau dikecualikan pada 3 hal. Dalam perang, dalam upaya mendamaikan 2 kelompok yang bertikai, kemudian yang ketiga dalam rumah tangga. Jadi secara umum, berbuat baiklah, tapi dengan cara yang benar. Bohong tidak boleh. Jadi jawabannya jelas. Tidak boleh. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, di sini ada pertanyaan.
tentang sembelihan. Bagaimana kalau seandainya kita ke Jepang misalnya atau ke Cina? Bolehkah makan sembelihan? Pertanyaannya, Cina itu penganut agama apa ya? Bukankah mereka penganut agama komunis, ateis? Bukankah Jepang itu penganut agama ateis atau penyembah matahari? Agama Shinto misalnya? Ya nggak boleh. Yang dibolehkan itu hanya ahlul kitab. Misalnya, kita misalnya ke Manado. Nggak usah jauh-jauh ke luar negeri. Manado ini kan mayoritas penduduknya menganut agama misalnya Nasrani. Bagaimana kalau kita misalnya disuguhkan makanan, kita dijamu oleh penduduk, kita bertamu di teman kita ya atau saudara kita yang non muslim Nasrani, lalu dia menyuguhkan makanan ayam misalnya, ayam semur ayam misalnya atau ayam balado apapun, apa kita makan? Kenapa? Karena kita tidak tahu cara menyembelihnya, tapi Allah halalkan. Jadi kita boleh makan itu daging semurnya, ayam baladuknya tanpa bertanya, maaf, ini nyembelihnya nyebut Allah atau tidak? Tidak perlu. Beda kasusnya kalau kita di Bali. Kita datang ke Bali misalnya, traveling ke Bali. Hati-hati para jemaah sekalian. Bahkan ketika saya ke Bali pun, oleh teman-teman di Bali mengatakan, hati-hati Ustadz kalau makan pecel ayam di pinggir jalan. Kenapa? Karena banyak orang Bali yang sudah menjual pecel ayam karena mereka ingin bersaing dengan orang-orang Lamongan. Jadi ternyata ada pecel ayam yang dijual oleh orang Lamongan melalui warung-warung tenda, ada juga pecel ayam yang dijual oleh orang Bali langsung. Makanya kita pastikan warung itu halal. Bagaimana? Ya, gimana yang jual orang musyrik? Kita nggak tahu. Gitu. Jadi yang membedakan adalah agamanya apa dia. Kalau dia musyrik, lebih baik dihindari. Dihindari, dan kita tidak boleh sembarang memilih tempat makan. Apalagi di suatu wilayah, baik itu kabupaten, provinsi, negara, yang mana mayoritas penganutnya adalah agama-agama musyrik. Hati-hati kalau kita ke Bali, hati-hati kalau kita ke Thailand, hati-hati kalau kita ke Vietnam, karena mereka orang-orang yang menganut agama syirik, agama musyrik. Jadi kita juga hati-hati karena sembilan mereka adalah haram. Beda kalau kita berada misalnya di Italia, ya, atau Italia kan pengaruh agamanya Nasrani misalnya. Ya, kalau kita tidak melihat mereka menyebut Tuhan Yesus, kita boleh makan. Apa dasarnya? Ayat Al-Quran. Al-Quran. Jadi sembelihannya saja ya. Tidak melebar ke alkohol, tidak melebar ke yang lain-lain. Beda. Seperti itu. Jadi kita hanya berjalan sesuai dengan dalil. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik. Demikian tadi ada pertanyaan yang sudah dijelaskan oleh Ustadz. Ini ada pertanyaan selanjutnya Ustadz dari Akhirija kembali. Afwan Ustadz, satu lagi. Bagaimana hukumnya pakai raket listrik yang buat bunuh nyamuk? Jazakallah khair. Prinsipnya binatang yang mengganggu, karena ada kaidah disebutkan Nabi alaihissalam, al-aqur, kalbul aqur, ya, yaitu binatang. Di sini Nabi memberikan contoh yaitu anjing yang menyerang, yang mengganggu. Maka di sini oleh para ulama menjadi kaidah umum, setiap binatang yang mengganggu termasuk kecoa misalnya, dia kalau sudah ada di rumah kita, dia akan mengganggu makanan kita, bisa jadi dia hinggap ke badan kita, ya. Bolehkah dibunuh? Boleh. Sifatnya mengganggu. Apakah nyamuk mengganggu? Bukan lagi diragukan mengganggu, dia akan menyedot darah kita. Nah, pertanyaannya adalah, apakah setiap kita tepok dia akan mati, kena? Bagaimana kalau nyamuk itu dia belum gendut misalnya, dia masih kurus, sangat lihai sekali, kita nepuk berkali-kali nggak kena. Nah, ada ya inovasi di mana caranya adalah bukan disemprot, karena semprot itu membahayakan kesehatan. Ditepok secara alami juga banyak berapa nyamuk yang akan bisa saya bunuh, yang saya akan bisa matikan kalau dengan cara alami ditepok begitu. Sementara di rumah saya banyak nyamuk, dipakai alat ya pembunuh nyamuk dengan listrik kah, dengan semprot atau apapun, itu tetap membahayakan kesehatan.
Bolehkah dengan cara disetrum? Wallahu alam, maka itu boleh. Dengan cara disetrum maka itu boleh. Apakah itu termasuk membakar? Ya, apakah itu termasuk membakar? Maka kalau dikatakan membakar bisa juga, tetapi memang bisa kita melihat itu ada membakar, walaupun ada di sana hadis Nabi alaihissalam, la yu'adzib bin nar ila rabbun nar. Ya, tidak boleh membakar makhluk kecuali Allah azza wajalla. Dan itu disebutkan oleh Ibn Abbas ketika mengkritis Ali, menegur Ali karena Ali waktu itu membakar orang-orang yang menyembah beliau, yaitu dari kalangan orang-orang yang mengikuti Saba, Abdullah bin Saba, Sabaiyun, di mana beliau akhirnya membakar orang-orang yang menyembah Ali. Ali tidak rela disembah. Kata Ibn Abbas, la yu'adzib bin nar ila rabbun nar. Maka di sini kita ambil jalan tengah. Kalau memang nyamuknya tidak banyak, maka sebaiknya hindari pakai raket. Ya, karena biasanya dia terbakar nyamuk itu. Jadi khawatir termasuk yang dilarang oleh Nabi alaihissalam membakar makhluk dengan api. Tetapi kalau kita misalnya kewalahan, nyamuk yang ada di rumah kita itu banyak. Sementara kita menghindari itu menggunakan alat semprotan yang membunuh membasmi nyamuk, ya kan? Atau dengan listrik misalnya, kita menghindari itu karena merusak kesehatan. Maka kita lakukan karena darurat gitu loh. Karena darurat al-akhdhu bi khawfi dhararain, yaitu mengambil sesuatu yang lebih kecil mudaratnya. Jadi kalau nyamuknya banyak, maka boleh menggunakan raket, tapi kalau dia tidak banyak, hindari menggunakan raket, cukup dengan kita memukulnya, kita tepok seperti itu. Karena prinsipnya binatang yang mengganggu boleh dibunuh atau boleh kita matikan. Wallahu ta'ala a'lam. Baik, demikian penjelasan dari Ustadz. Ana melanjutkan Ustadz pertanyaan yang tadi soal bunuh binatang ini. Bagaimana ini dengan... kayaknya kajiannya cukup sampai sini karena Ana ada peresmian kantor di PIK ya, Pandai Indah Kapuk. Dan insya Allah ta'ala mudah-mudahan kita nanti dipertemukan kembali di kajian berikutnya. Karena ini jemputan sudah sampai di rumah dan Ana harus segera berangkat. Jadi itu saja kajian kita sampai sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat. Tanya jawabnya juga sudah cukup mewakili semua ketidakjelasan ya, atau yang masih tidak jelas atau yang masih kurang paham. Alhamdulillah, mudah-mudahan jawaban saya juga secara umum sudah saya jawab dengan baik. Saya kira ini yang bisa sampaikan. Saya mohon maaf atas segala kekurangan dan khilafan saya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.